Yo brotherku, kembali lagi di Tampan Film. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Rambo Last Blood. Film ini menceritakan tentang kehidupan mantan veteran perang Rambo, yang mana kita tahu beliau adalah sosok komando yang sangat amat kejam terhadap para musuhnya. Beliau sosok yang kuat, tahan banting, tangguh, dan juga pemberani. Tapi di masa sekarang beliau usianya sudah tidak muda lagi, di mana dirinya memilih untuk pensiun. Tapi ada satu hal yang memicu dan membangkitkan lagi jiwa-jiwa perangnya di masa lalunya. Dengan terpaksa John Rambo pun harus memulai lagi peperangan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Bagaimana keseruan dari filmnya? Mari kita lanjut ke inti cerita filmnya guys. Sebelum lanjut, seperti biasa, tolong ini mah langganan yuk. Cerita diawali di mana John Rambo sedang melakukan misi penyelamatan saat banjir bandang, dan John Rambo berhasil menyelamatkan salah satu seseorang dari lokasi banjir bandang tersebut. Thank you. Scene berganti di mana di kediaman John Rambo, John ditemani oleh kakaknya yang bernama Maria dan anak dari adiknya Rambo yang bernama Gabriel. John dan Maria sangat menyayangi Gabriela karena dia adalah salah satu harta paling berharga yang mereka miliki. Did you like it? Well, karena John sama sekali belum pernah menikah, jadi tidak mempunyai generasi penerus karena sisa hidup Rambo dihabiskan di medan pertempuran. Jadi beronding mikiran kawin, mikiran diri sorangan gengis ripuh di buruan musuh wae. Dan John Rambo pun menggali sebuah terowongan rahasia yang sengaja dia buat untuk menyalurkan hobinya dan sekaligus mengingat masa mudanya dulu sebagai veteran perang. John juga sering merakit senjata dan juga berbagai jenis parang. Seketika waktu Gabriela meminta izin kepada pamannya John dan bibinya Maria untuk menemui temannya yang bernama Giselle. Karena Giselle, temannya Gabriela, mengetahui keberadaan ayahnya Gabriela yang telah meninggalkannya selama puluhan tahun. Karena ibu dari Gabriela terkena kanker dan meninggal dunia. Tapi berbeda dengan ayahnya yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan pergi begitu saja meninggalkan Gabriel. Hingga Gabriela tumbuh di usia 18 tahun itu berkat perjuangan paman John dan juga bibi Maria. John dan Maria pun melarang kepergian Gabriela ke Meksiko untuk menemui ayahnya karena ayahnya tidak pernah bertanggung jawab. Ese hombre ni siquiera tiene derecho en poner sus ojos sobre ti. Tapi apa daya Gabriela yang ingin bertemu ayahnya dan ingin tahu alasan ayah kandungnya mengapa meninggalkannya sewaktu bayi. Akhirnya Gabriela dengan terpaksa pergi ke Meksiko dengan berpura-pura izin ke paman John dan bibi Maria untuk pergi ke rumah teman dekatnya yang bernama Yuli. Yang tidak jauh dari lokasi kediamannya. Sehingga paman John dan juga bibi Maria mengizinkan Gabriel untuk pergi. Gabriel pun berangkat dengan mengemudikan mobilnya dan ternyata Gabriela malah membohongi paman John dan bibi Maria. Gabriela malah pergi ke Meksiko untuk menemui Giselle temannya dan akan menemui ayah kandungnya. Sesampainya di Meksiko, Gabriela sudah bertemu di kediaman Giselle. Dan langsung menuju kediaman rumah ayahnya. Setelah sampai di kediaman ayahnya yang tinggal di apartemen yang sederhana, Gabriela malah diperlakukan layaknya seperti sampah oleh ayah kandungnya sendiri dan mengusirnya. Sehingga dengan itu Gabriela pun kecewa dan larut dalam kesedihan, di mana dirinya selama puluhan tahun ingin bertemu dengan ayahnya yang ternyata ayahnya sebiadab itu. Giselle pun mulai mencoba menenangkan Gabriela dan menghiburnya. Sudah larut malam, kalau kamu mau pulang mending besok saja. Gabriela pun dibawa ke sebuah diskotik di Meksiko oleh Giselle.
Dan scene pun berganti ke Paman John dan Bibi Maria, di mana Bibi Maria kaget karena Yuli mengatakan bahwa Gabriela tidak berkunjung ke rumahnya. John pun mencurigai bahwa Gabriela pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Akhirnya John pun pergi ke Meksiko seorang diri dan Bibi Maria mendoakan John dan berharap bahwa kembali Gabriela dengan kondisi hidup dan juga sehat. John pun langsung melanjutkan perjalanannya ke Meksiko. Setelah tiba di Meksiko, John pun langsung pergi ke kediaman ayahnya Gabriela. Tapi ayahnya Gabriela atau adik iparnya John bersikap tidak sopan kepada John. Di situ pun John pun marah dan mengancam ayahnya Gabriela. Kemudian John pun mencurigai Giselle yang membawa Gabriela. John pun mendatangi kediaman Giselle. Setelah sampai di kediaman Giselle, Giselle malah berdalih seolah-olah dia tak tahu apa-apa tentang Gabriela, bahwa Gabriela tiba-tiba menghilang sewaktu di diskotik. John pun ragu dengan pembicaraan Giselle dan saat itu Giselle diketahui oleh John karena Giselle memakai gelang Gabriela yang diberikan almarhum ibunya saat dulu masih hidup. Setelah itu John mengancam Giselle dengan pisaunya. Fuck you, get out of my place! Dan akhirnya Giselle pun mengaku telah menjual Gabriela kepada kartel narkoba dan bisnis pengenceritan Pito bersaudara. John pun dibawa ke diskotik dan diberitahu siapakah penculik Gabriela. Akhirnya John diberitahu oleh Giselle salah satu komplotan Pito bersaudara. Setelah itu John langsung membuntuti salah satu anak buah Pito dan menusuknya dengan pisau. Setelah itu akhirnya dia mengaku mengetahui keberadaan Gabriela. Akhirnya John dibawa ke suatu tempat oleh salah satu anggota Pito bersaudara. Setelah sampai di lokasi, Rambo akhirnya menyelusup memasuki markas Pito bersaudara. Tapi apesnya Rambo diketahui oleh pasukan Pito dan langsung mengerumuni Rambo dengan puluhan senjata. Dan menyiksa Rambo sampai babak belur tak berdaya. Pito bersaudara pun muncul dan menandai wajah Rambo dengan pisau yang dibawa Rambo. Sehingga John Rambo pun mempunyai luka sayatan di pipinya yang berbentuk X. Dan John Rambo pun tidak dihabisi oleh Pito bersaudara. Kesalahan terbesar mereka tidak membunuh Rambo. Mereka belum tahu mungkin John Rambo itu siapa. Aduh. Pikiran mereka beliau adalah kakek tua bangka yang gak guna sehingga mereka meninggalkan John yang sudah terkapar dan tak berdaya. Pada akhirnya John ditolong oleh seorang wanita yang dari tadi membuntutinya saat di diskotik. Kemudian wanita itu membawa John ke rumahnya dan mengobati luka sayatan dan luka-luka lainnya dengan memanggil dokter. John pun sama sekali belum sadar dan setelah 3 hari kemudian John baru sadarkan diri. Setelah John sudah sadarkan diri, John bertanya, "Siapa kau?" John pun mengucapkan, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Si wanita itu pun berbicara, "Aku juga sama memiliki misi yang sama denganmu. Aku mencari keadilan atas kematian adikku yang telah mereka jual dan akhirnya adikku meninggal karena overdosis." They found her dead from an overdose. Dan sampai saat ini tidak adanya keadilan yang ditegakkan atas kejahatan Pito bersaudara. Dan wanita ini kita panggil saja dengan nama Entin. Entin pun berbicara, "Kau mau menyelamatkan keponakanmu itu sangatlah nihil. Kemungkinan besar kau takkan bisa menembus pertahanan benteng Pito bersaudara yang kartel narkoba dan juga bisnis pengenceritan." Tapi Rambo yakin bisa menerobos benteng pertahanan mereka dan akan berhasil menyelamatkan keponakannya dari tempat keji itu. Scene pun berganti di mana Gabriela diperlakukan tidak manusiawi. Ia dilukai oleh Pito dengan sayatan di pipinya juga. Dan juga dipekerja paksakan sebagai wanita pengencerit. Sungguh sangat biadab ya aksi atau kejahatan dari Pito bersaudara ini guys. Setelah itu Rambo diberi petunjuk oleh Entin bahwa kemungkinan keponakanmu sudah dibawa ke warung remang-remang yang ada di kota ini tidak cukup jauh.
John pun akhirnya pergi ke warung itu dengan penuh amarah yang sangat amat membara dan meledak-ledak. Setelah itu Rambo membantai semua pekerja di warung itu dan membunuh semuanya. Mangga mamam. Sampai tak tersisa dan membebaskan para wanita pengencerit di warung tersebut. Dan benar saja John menemukan Gabriela yang sudah terbaring remas tak berdaya karena sering disuntikan narkoboy dan juga sudah diperkosa oleh para tamu yang berbeda-beda. Kemudian John membawa Gabriela untuk pergi dari tempat itu, tapi sayangnya setengah perjalanan Gabriela akhirnya meninggal karena sudah overdosis. John pun sangat amat kecewa dan menyesal karena tidak bisa menjaga Gabriela dengan baik dan merasa dirinya itu gagal. John pun melanjutkan perjalanannya. Saat setelah sampai di rumahnya, Bibi Maria pun menyambut kedatangan Rambo dan ingin melihat Gabriela, tapi sayangnya Gabriela telah tak bernyawa. Kesedihan yang sangat amat memilukan untuk John dan juga Maria, harus kehilangan harta paling berharga di keluarganya. Kemudian Gabriela pun dikuburkan di sebelah makam ibunya yang masih berada di pekarangan rumah John. Dan setelah itu, jiwa perang Rambo kembali bangkit dan darah Rambo yang panas mulai bergejolak bahwa dia harus berperang kembali untuk membalaskan dendam atas kematian Gabriela. Rambo pun kemudian mengatur strategi terbaik dan menyiapkan perangkap di sebuah terowongannya dengan senjata lengkap yang sudah dirancang sehingga jikalau pasukan Pito bersaudara masuk, mereka tidak akan bisa keluar secara hidup-hidup. John pun langsung menuju kediaman markas besar Pito bersaudara lagi dan akan membunuh adiknya Pito terlebih dahulu. Dan sekarang John tidak akan ceroboh lagi untuk mengalahkan para pengaman di area tersebut. Pengaman di markas Pito bersaudara pun John bantai habis satu persatu secara brutal. Kemudian John masuk ke kamar adiknya Pito yang bernama Martinez. Seketika Martinez pun John gorok dan kepalanya dibuang di tengah perjalanan ke rumah John. Edan sekali guys. Dan tidak lupa John pun telah memberikan alamat rumahnya dengan menusukkan pisau di dadanya Martinez dengan memakai foto Gabriela. Pito pun seketika mengamuk dan tidak menyangka pria tua bangka itu bisa seganas ini. Akhirnya Pito menyiapkan pasukan yang cukup banyak untuk menyerang kediaman Rambo seorang diri. Rambo pun sudah bersiap siaga di rumahnya dan menyuruh Maria untuk menginap beberapa hari di saudaranya. Rambo juga telah menyembunyikan kudanya juga. Dan seketika benar saja Pito beserta pasukannya telah bersenjata lengkap dan telah sampai di rumah John. Dan seketika John pun langsung meledakkan rudal yang telah dia tanam di dalam tanah sehingga salah satu anggota Pito meledak dengan mobilnya. Dan Pito beserta pasukannya keluar mobil dan mencari John dan terjadilah adegan peperangan kembali. John Rambo pun langsung melumpuhkan mereka satu persatu. Seketika Rambo pun memancing mereka untuk masuk ke terowongan bawah tanahnya John. Setelah sampai di terowongan itu, pasukan Pito tewas dengan berbagai jenis jebakan penyiksa. Ada yang meledak, ada yang tercincang, dan ada yang ditebas. Mamam.
John pun akan menyisakan satu orang, yaitu Pito Dalang dari semua kejahatan. Pito pun diberi petunjuk oleh John bahwa terowongan ini akan meledak. Ikutilah lampu jikalau kau masih ingin tetap hidup. Dan disinilah John memanah Pito dengan cepat dan tepat sasaran di area dada Pito dan kaki Pito, sehingga Pito pun tak berdaya. Si kehead ngeremehkeun ka kolot. Jadi kena akar mana. John pun menghampiri Pito dan langsung tanpa banyak omong menusuk dada Pito dan mengambil jantungnya hidup-hidup. Pito pun merasakan kesakitan lebih sakit dari yang dirasakan John dan juga Maria karena dia kehilangan Gabriela, dan Pito pun die. John pun langsung berduduk santai di depan rumahnya di kursi sambil menutupi luka bekas tembakan sewaktu di terowongan. Dan mungkin ini akhir dari sebuah peperangan baginya dan film pun tamat. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian meremehkan seseorang hanya dari fisiknya atau usianya. Intinya kita harus lebih menghormati juga kepada yang lebih tua, karena mereka duluanlah yang lahir di dunia ini sebelum kita. Oke, gue Tampan Film mengundurkan diri. See you next time guys, yo. Langganan dia.